Extend kontak dia. Extend ya? Iya, extend. Alhamdulillah. Ada Edo, ada Rian Kurnia. Pemain Perak tuh yang orang Argentina. Ini gua ada daftarnya nih yang diincer. Coba spill. Berkinyo, Menggunakan strategi yang sama seperti sebelumnya. kalau sama klub ketiplok nggak pasti ya Pak, bakal ada adjustment karena nggak mungkin bisa klub ketiplok dengan pemain-pemain yang baru. Iya. Jadi ya Ya artinya saya mau tahu gimana kekuatan Persib dengan ada Sayuri bersaudara. Justin Hubner kayaknya lebih nyaman di Bali dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Koprol, Kopi Ngobrol Bola. Saya Ferry Kodrat alias Verkot kembali menemani teman-teman Koprol untuk membahas soal spesialis saya, klub soal Persib Bandung. Persib mau bahas apa sebenarnya? Juara sudah 2 kali, ya kan? Tapi ada misteri yang sekarang harus kita bedah di Persib. Misterinya apa? Persib melepas hampir 80, bisa dibilang 85% pemain, baik pemain lokal maupun pemain asing. Luar biasa kan? Apa yang akan dilakukan Persib untuk musim ke depan? Artinya ini yang saya bilang sebagai misteri Persib Bandung, yang saya akan bedah bersama teman-teman saya, teman-teman sepenongkrongan saya, teman saya sambil Bapak Lano Mahardika. Selamat Pak Lano. Kenza, Dian, Hello. dan Fandi. Mereka adalah teman-teman yang sangat kompeten untuk membedah misteri Persib di musim mendatang. Kita ketahui teman-teman, Persib sudah melepas hampir satu tim lebih. Terakhir ada Maklok katanya dilepas, ada Ciro Alves, ada Nick Kuipers, ada Kevin Ray Mendoza, ada Garvin Castaner, ada Matteo Maklok extend kontak dia. Extend ya? Iya, extend. Alhamdulillah. Ada Edo, ada Rian Kurnia, terus ada Victor Igbonevo, ada Tirone Delpino, ada Ahmad Agung, ada Rahmat Irianto, dan termasuk kiper mereka itu ya, yang dari Filipina itu juga dilepas. Mereka adalah pemain-pemain yang 2 kali membawa Maung Bandung menjuarai Liga Indonesia. Dan saya yakin Persib melakukan ini, membongkar habis cuci gudang seluruh pemainnya dengan ambisi ingin meraih gelar Liga Indonesia yang 3 kalinya, termasuk bisa berbicara banyak di event Asia. Pak Lano. Ferry. Ya. Labuan Melayu. Sejauh ini tadi agak diralat oleh Dian bahwa Maklok ternyata diperpanjang kontrak, dan yang sudah perpanjang kontrak adalah Deka Putra, ya kan? Ya kalau saya lihat dari medsos-medsosnya Persib itu ada Malis katanya dipertahankan, ya kan? Artinya bahwa Persib tahun lalu itu sebagaimana kita ketahui bersama, antara starting list dengan pemain cadangan tidak ada bedanya, artinya sama, 23 pemain, 23 lebih pemain adalah memang semuanya pemain inti. Ya kira-kira menurut Pak Lano, apa yang mau dilakukan Persib nih, ya kan? Dan siapa pemain-pemain yang kira-kira akan direkrut Persib, Pak Lano? Sekarang untuk lokal deh, ya kan? Kan udah ketahuan nih, satu apa? Sadil. Oke. Udah publish kan ya? Iya. Udah Wilujeng Sumbing. Iya, dan sudah ada di videotronnya segala ya. Badeka mana, Kang? Kan nanti berikutnya yang dulunya Dewangga bukan? Dewangga ya. Dewangga kan? Banyak sih pemain asingnya juga udah banyak yang diomongin juga kan mau ke Persib. Ya siapa tuh? Itu siapa Ini tuh yang bentar. pemain Perak tuh yang orang Argentina. Ini gua ada daftarnya nih yang Oke. diincer. Coba spill. Berkinyo, Ya. William Marsilio, terus ada William Barros Pereira itu dari klub Kuwait. Ada pemain timnas Irak, Franz Bustos, dan Alhamrah Hanusa. Sama yang baru tuh yang gue dengar juga ada Christian Gomis dari Beki Patum, ada Julio Cesar dari gue lupa timnya apa, tapi dia Liga Thailand yang Dari Inter ya?
Kiper itu. KPR. Oh, Tapi itu dari- yang Hamka bener tuh. Yang Hamka tuh apa? Ke Persib dia. Oh, tuh Oke. valid. Ya ada lah udah itu udah kediri lah tuh. Nah, Gian, kalau lihat dari nama-nama tadi yang disebutkan sama Kenza, menurut lo Gian, kira-kira mau seperti apa kekuatan Persib? Kalau gue ngelihatnya ini sih nambal-nambal pemain-pemain asing yang kebetulan keluar aja ya. Karena kebetulan kan pemain-pemain asing sebelumnya kan secara usia kan juga udah sangat uzur ya, di atas over 35 atau over 34 malah. Dan sekarang pemain-pemain yang datang ya rata-rata usianya usia matang semua gitu loh. Kayak Marsilio itu kan kalau nggak salah baru 28, Bentinho juga baru 28. Bahkan kalau si siapa namanya Julio Cesar jadi datang umur 30. Gue yakin Marsilio ke Persib. Nggak yakin? Nggak yakin. Oh, kenapa tuh? Karena info yang gue dapat dari Malang ya, Marsilio ini tipe pemain yang tidak mau dengerin apa kata pelatih. Wow. Ya. Pelatih taktik A, dia lakunya X, bukan lagi B, Z, C, langsung X. Tiba-tiba Dan pemain itu tidak diinginkan oleh Bojan Hodak ya? Tidak mungkin pelatih Eropa mau pemain seperti itu. ya. Oh gitu. Biasanya kalau Eropa kan sistem banget mainnya kan, jadi semuanya harus ngikut. Kalau Eropa ya. Tapi sebenarnya menarik juga kan kalau dilihat, tapi incaran-incaran yang mau dimasukin ke musim depan justru banyak nama dari Amerika Latin kan, kayak tadi ada yang pemain Perak tuh, gue lupa siapa namanya, dia orang Argentina. Terus siapa namanya, Berginho orang Brazil. Franz Bustos juga naturalisasi dari Latin tuh. Oh enggak, Putros itu justru orang Denmark tapi keturunan Irak. Oh, Di Eropa. Yang gue santai barusan. Nah, dia justru Gak apa-apa dimaafin kan. dia Eropa dia. Lu bukan dan Ya, Bang Dana sepak inilah bola, tugasnya kita diskusikan nanti kan. Gue santai aja, namanya Latin nih. Ya, Terus berarti- Kenza, kalau berarti- dengan materi-materi yang kira-kira itu, apakah Bojan juga akan menggunakan strategi yang sama seperti sebelumnya? Kalau sama plok ketiplok nggak pasti ya Pak, bakal ada adjustment karena nggak mungkin bisa plok ketiplok dengan pemain-pemain yang baru. Iya. Jadi ya harus ada adjustment juga, bagaimanapun nanti caranya, apakah jadi lebih possession based atau mau jadi vertical tiki taka, kita nggak tahu. Kalau gue sih Pak ya kayak kurang sepakat ya dengan apa yang dikatakan Kenza ya. Balik lagi mastermind-nya kan nggak pergi nih. Berarti kan filosofi Persib tetap tergantung nih perekrutan pemainnya ini berdasarkan manajemen atau keinginan si pelatih. Kalau misalkan keinginan si pelatih, berarti si pelatih ini sudah meminta kriteria pemain yang bisa menerapkan sistem yang dijalankan oleh Bojan Hodak. Dan berarti bisa jadi plek ketiplek. Nah, kalau gue sih berpendapat gitu Pak. Ada hal, Tapi beda orang. Beda orang. tapi sebentar dulu, ada hal yang terlupakan di sini semua. Apa tuh? Ya, Persib ini saat ini baru kelimpahan hak pengelolaan stadion GBLA. Ya. Dan juga lagi mau membangun training center Ya. untuk tempat latihannya Ya, Persib. lagi proses sekarang ya. Proses. Artinya dia punya capital, kekuatan uang modal dia, pasti akan terkonsentrasi ke situ. Makanya dia pun dengan label peremajaan squad, tapi juga intinya peremajaan budget. Artinya tadinya mungkin dia menggaji, misalnya bisa gaji pemain asing ya, misalnya dalam kisaran angka 20 ribuan ke atas, ini sekarang diturunkan jadi 10 ribu atau 15 ribu. Ini pernah terjadi juga di Bali United ketika dia baru merilis training centernya dia di Pantai Purnama, terus juga budgetnya dia mulai mengecil. Ya kan, seiring dengan adanya cost di uang kapital lari ke situ kan. Nah, kalau gua lihat sih sekarang ini ujung-ujungnya masih juga arah yang sama. Tapi apakah hal itu akan mengaruhi target? Enggak, itu pandai-pandai manajemen untuk mengatur balance-nya aja, ya kan. Gimana tetap bisa menjalankan program lain seperti mengolah stadion itu jadi bagus, stadionnya jadi sebuah venue yang selevel bioskop ya. Iya, dalam stadion seperti itu kan. Nanti masuk stadion tuh kita dapat servis yang luar biasa gitu. Dan juga mempunyai latihan yang bagus. Jadi tidak perlu lagi pindah sana pindah sini lah latihannya. Kadang-kadang Sidoli, kadang-kadang di Acamani gitu. Jadi stay tempat. Malah kadang di stadion GBLA latihan. Iya, tadi yang saya tanya adalah apakah oke lah itu dari sisi non teknisnya ya. Apakah Persib dengan kondisi yang sekarang dialami, apakah akan mengaruhi target Persib untuk di musim depan?
Nah, kan yang benar-benar tahu targetnya sih manajemen sendiri ya. Iya. Tapi gue yakin juga tidak akan lepas dari 4 besar lah. Oh, masih make Masih sense lah itu ya. dan apa dengan daya kemampuan finansial Persib itu masih bisa dipenuhi. Tapi sebenarnya Persib tuh jenius loh, dengan artian kalau ada penekanan biaya ya, fokus di infrastruktur, terus tadi budget gaji pemain juga dikurangin, tapi dalam artian tuh pemain-pemain asing yang diincar juga sebenarnya pemain asing yang cukup oke lah. Oke. Pemain yang terpakai Bersaing. bersaing semua ya. Itu yang pemain perak yang dari Argentina itu kan di inti main mulu. Oh ya, itu juga mau ngincar kiper dari Kroasia Iya, kan? terus mau ngincar kiper dari Nah, Kroasia ini juga. yang gue maksud nih. Jangan Daniel sampai Subasic. nanti nama-nama itu cuma ini doang apa? Pengalian isu. Pengalian Ya, isu kan. pengalian Tahu-tahu isu. tuh ujungnya datang semua nama-nama isi semua ya. Ivan Iya. Perisic. Nah, Wow. Ya, siapa tahu? Livakovic kipernya ya. Cuma emang Persib tuh emang apa ya, pokoknya bisa dibilang emang selalu senyap-senyap ya. Dulu juga waktu yang si Alberto datang tuh, sebelumnya kan juga nggak ada tuh rumor dia sama sekali waktu itu. Tiba-tiba datang. Alberto. jangan Alberto pernah Rodriguez. salah sangka. Bisanya Perisic ke Persib. Dulu pernah Persib sampai nego sama Stakhovich pernah loh. Dejan. Stakhovich. Pernah. Kalian tahu kan? Pernah. Dulu tuh Ertonya juga punya saham di Persib Bandung. Oh. Ya, tiba-tiba Perisic, Modric, Jangan Rakitic. heran tuh gitu-gitu. Brozovic. Enggak, Brozovic nggak mungkin. Mahal, Wanginya mahal, lebih mahal. kencang. Tapi saya suka bahasa dia nih. Pergerakan yang senyap-senyap nih, saya senang. Ya. Artinya bahwa senyap-senyap nih kayak Ninja dong. iya senyap-senyap tahu-tahu mengebrak ya kan. Itu. Tapi biar gimana pun apa yang dilakukan Persib di Liga 1 nanti tetap akan jadi pusat perhatian kan. Dia kan juara bertahan. Ya enggak? Jadi ya menurut saya dengan apa tadi menurut Pak Lano dengan segala pendapatnya, berarti memang Bojan Hodak dalam posisi yang memang benar-benar dia harus menguras pikirannya untuk bisa membentuk tim yang benar-benar tangguh dengan kondisi yang tadi Pak Lano kasih tahu, ya kan? Iya. Tapi menurut saya sih ya Bodak ini udah menyatu dengan Persib, udah menyatu dengan sepak bola Indonesia, udah tahu Keren lah, tuh ya istilahnya kan? bodak ya, bodak jadi bodak. Bodak Tapi, ya. ya gimana ya, kalau kita harus apresiasi juga lah, Bodak ini kan ikut-ikut juga. Ya Bodak lah, emang Bodak. Bodak Bandung. Emang sebenarnya Bodak Bodak bukan Patria SNS ya. Bodak ini emang udah ditakdirkan juga tapi di sepak bola Asia Tenggara ya. Dari 3 negara yang dia singgahin semuanya udah juara semua. Dia Kamboja juara, Malaysia juara, Indonesia juara. Jadi ya sekarang Persib ibaratnya udah ketiban durian runtuh lah. Luis Milla cabut, Boyan Hodak datang, dia paham bener kultur sepak bola Asia Tenggara kayak gimana, dan hasilnya juara 2 kali beruntun. Dan bahkan kalau musim depan pun perombakan skuad kembali ya, tapi yang didatangkan juga pemain-pemain asing lagi yang kalau bisa dibilang mungkin secara harga nggak semahal sebelumnya, tapi secara kualitas bisa bersaing. Sesuai skema juga ya. Sesuai skema juga ya. Gue nggak akan kaget mereka bisa bersaing lagi. Bahkan gue yakin bisa jadi juara lagi gitu loh. Amin. Meskipun ada ya, gue ini ya kayak Maaf, nggak bisa diaminin, Pak. Maaf banget ini, ya, Pak. meskipun jalannya bakal apa ya, bisa dibilang bakal panjang banget. Bukan terjal lagi ya, terjal begini ya. Iya. Panjang soalnya. Tapi juara bisa. berapa pertandingan? Ya kan panjang. 34. Ya kan panjang. Iya. Kalau menurut Fani gimana nih dengan apa pergerakan Persib yang senyap-senyap tiba-tiba ini kan? Artinya juga dia kayak apa ya? Ya artinya entertainnya juga tinggi ya. Manajemennya sudah kayak orang Amerika. Kan Amerika kan tau akui entertain mereka sangat bagus untuk membuat suatu event. Ya kayak dia mengumumkan pemain baru aja di Videotron, ya kan? Artinya memang ditunggu oleh masyarakat Bandung, ya kan, ditunggu siapa sih pemainnya kan, ya taruhnya ternyata ada Sadil Ramdhani itu saya lihat di medsosnya mereka kan. Saya bilang ini luar biasa, artinya promosi yang kayak gini ini luar biasa nih dilakukan oleh ini kan untuk menambah apa fanatisme terhadap Persib ya. Kalau menurut kamu gimana dengan langkah-langkah Persib ini? Artinya begitu, kalau oke ya oke, kalau enggak ya masih enggak, artinya gitu. Oke, baru kali ini kayaknya statement saya setuju dengan apa yang dikatakan Gian ya. Baru kali ini nih. Yang mana nih? Yang tadi yang senyap-senyap gitu kan. Karena ini transfernya Persib ini mengingatkan saya dengan tim Eropa ya, Manchester City ya. Nggak banyak isu tiba-tiba datangin Reinders, Etnori, itu nama-nama top di Eropa ya. Bisa jadi kan Persib mendatangkan top-top, bahkan top-top lokal kayak Sadil tuh ya. Emang rumornya dari musim kemarin, cuman musim ini agak turun lagi kan rumornya, tiba-tiba William Sumping. Siapa tahu tiba-tiba Sayuri bersaudara Nah, kan. kita nggak ada yang tahu kan. Iya, Malah tim-tim yang nggak ada rumornya itu yang bahaya. saya tertarik nih omongan dia nih. Apa? Gimana Om, kalau Sayuri bersaudara tiba-tiba ke Persib? Tidak heran.
Ya artinya saya mau tahu gimana kekuatan Persib dengan ada Sayuri bersaudara untuk next. Artinya bahwa lokal semakin kuat nih, ya kan? Kalau lokal sudah kuat, berarti kan sudah enak. Sekarang kan gini loh, masalahnya kalau asing kita kan so-so ya, pasti kan mintanya grade di atas bawah lokal. Tapi ketika lokal sudah kuat, berarti kan tinggal ngisi yang asing aja nih, lebih mudah kerjaan pelatih. Menurut Om gimana? Betul ya. Kalau udah saya bersuara semua juga pindah ke Persib. Persib ini dalam garis miring timnas B ya. Iya. Ya. Setuju saya. Tapi sebagai tim besar itu hal yang wajar. Gitu. Maksud gua tim besar itu kan Ya timnas B itu timnas besar. Iya. Timnas Persib. Iya, timnas Persib, dan itu ya kalau mereka mau menasbihkan diri sebagai salah satu atau bahkan tim terbesar di Indonesia, ya kodratnya kan berarti pemain-pemain nasional harus ngumpul semua di situ lah. Yang terbaiknya ya. Ibaratnya jadi PSG-nya Indonesia lah, Ya bisa dibilang. atau Bayern Indonesia. Iya begitu sih. Jadi ya kalau Persib mau mau lebih bersaing dan ingin menasbihkan dirinya sebagai I'm one of the biggest, or maybe I'm the biggest team in Indonesia, datangkan semua pemain lokal terbaik ke Bandung. Coba diterjemahin tadi. Gua bukan translator lu. Karena lu yang translator gua. Minta lu translate ke bahasa Spanyol, ke bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Portugis lah. Portugis lah, iyalah. Jawa. Bahasa Jawa bisa lah. Jadi menurut Kenza, menurut kamu jadi yang dilakukan Persib ini kayak orang nunggu ada bom waktu nih, ya kan? Soalnya kayak ada bom waktu nih. Aduh, orang udah gini tau meledak gitu kan. Tadi kita ngambil contoh dia Manchester City, ya kan? Persib ini kan tanggal 30 itu mereka mulai latihan. Ya mulai Piala Presiden. Iya. Jadi ya 30 Juni Udah umumin itu kan masalah. gitu, dan Diumumkan. siapa tahu nanti pas latihan tiba-tiba ada Perisik. Tapi lama juga ya liburnya berarti ya mereka ya. Nggak terlalu. Pendek dong itu. Sebulan. Di sebulan doang. Pendek. Biasanya tim Indonesia kan 2 minggu 3 minggu libur dong latihan habis itu. Iya, kapan begitu? Terus Zaman gua nggak begitu. Jadi tiba-tiba ada kejutan. Tiba-tiba ada kejutan di latihan perdananya. Jadi mungkin pas latihan nanti juga, mungkin sebelum latihan ada launching tim dulu. Pak, sama ini ada yang gue baca kabar menarik, katanya malah Persib mau ada wacana TC di luar negeri. Katanya. Di Malaysia. Timor Leste. Di Malaysia. I don't know, pokoknya di luar negeri. Itu luar negeri kan? Oh, di Aceh kan mau. Soalnya kan itu tuh. satu tim kan udah ada yang dipastikan TC ke luar negeri nih, ya Siapa? Persibaya. Oh, Persebaya mana? Ke Australia kan? Ke Australia. Australia. Nah, gue dengar katanya Persib mau keluar juga. Tadinya mau ke Kroasia, cuma nggak jadi. Kejauhan. Kroasia. Katanya. Enak banget sih bocah bodak ya. Iya. Bodak. Bodak. Bodak sia. Katanya nggak jadi. Dan yang gue baca lagi ya mungkin kemungkinan kalau nggak ada Thailand ya Malaysia mungkin. Pokoknya TC di luar negeri. itu lebih make sense. Lebih make sense visible juga. lah itu. Iya. Tiba-tiba TC-nya ke Maladewa. Enak liburan. Iya lah, artinya gini loh, artinya Tanjung Verde. Persib ini kan ke depan ini musim ini kan dia bukan hanya fokus ke Liga 1. Dia kan ke Asia. Ya kan dia juga nggak mau lagi dianggap sebagai tim raksasa Indonesia, sebagai kiblatnya sepak bola Jawa Barat nih, ya Indonesia, terus di Asia nggak bisa apa-apa, kan gitu kan. Artinya kan benar-benar tugas bodak luar biasa benar nih, harus bisa mendapatkan pemain yang sesuai dengan dia, terus bisa membentuk tim Persib yang lebih kuat. Menurut saya harus lebih kuat daripada yang kemarin, karena kan harus ada dua event yang besar yang udah selain Liga Indonesia, Liga 1 dan juga Asia kan yang harus diikuti kan. Sayang Piala Indonesia nggak ada. Iya. Tapi gua malah ini, Piala gua Indonesia malah nggak ada, sayang. merasa bahwa ini tebakan gua ya. Persib akan membuat hal yang sama seperti Bali United ketika di Asia. Maksudnya Ya tidak akan seserius itu. di Asianya. Oh ya dulu di pas zaman Bali Karena United di Asia ya. fokus di grup konsentrasi doang. Iya sih. itu soal biaya Travel. stadion bukan. Nggak seriusnya nih berarti gimana mainnya males-malesan berarti ya? Iya enggak, maksudnya Atau gini, asal main aja gitu. main aja sekedar memenuhi kewajiban aja. Ya, tapi setidaknya kan dengan masuknya Persib sebagai juara 2 kali, harapan besar masyarakat bola Indonesia kan kepada mereka kan, ya kan? Terus kedua, Dewa yang dianggap sebagai tim yang sekarang ini bermain paling bagus, paling elok, ya paling Eropa banget di Liga 1, juga kan masyarakat Indonesia juga harap itu, ya kan? Harap mereka berdua ini bisa jadi mengharumkan nama Indonesia lah di pentas internasional, harusnya kan itu. Tapi ya saya nggak sependapat tadi dengan Pak Lano sih, bahwa Persib nggak konsentrasi di sana karena. Tapi menurut saya sih
biar gimana pun juga namanya event harus diseriusin lah, ya kan nggak bisa, kecuali kalau yang Piala Presiden kita nggak tahu ya. Piala Presiden nggak serius kan? Nggak serius. Alasannya? Pemanasan kan baru baca beritanya. Apa serius? Iya. Apa serius? Ada Oxford Pak, Hah? ada Oxford. Terus kenapa ada Oxford? Lah Oxford malah katanya Serius? nggak masukin agenda Piala Presiden di pramusim mereka. Jadi Persib juga nih, Jangan-jangan Oxford Junior ini kan lagi rame Nggak juga ngerti nih, deh. Kenza. Marcelino main dong. Lagi rame juga nih, klub-klub kita kan lagi rame juga katanya mau berburu pemain diaspora. Persib masuk dalam itu nggak? Ada berita itu nggak? Berdasarkan Enggak, yang tahu Persija ya? iya, malah Persija Persib dari nggak ya? Bali. Iya, Persib malah nggak. Kalau Ya. Bali itu katanya Dia bergeming terus. tidak urusan dengan Enggak, diaspora. malah ya pemain-pemain asing Ya, bukan kalau- naturalisasi. kalau bentar. Utamakan produk lokal Iya. Indonesia. Ah, iya, Kan kalau- pemain Jawa Barat. Enggak, gua Indonesia Indonesia. aja kan. Sadil, Sayuri, Dulu, Dewangga. dulu malah Mangga. rumornya Jordi Amat katanya mau ke Persib. Cuma sekarang malah kencengnya ke Persija nih. Ya. Jordi. Iya. Nah ini yang setahu saya malah yang selain Jordi, Haye. Terus katanya kan strike ini tinggal Rafael Strike tinggal adu cepat aja deh antara Persija dengan Bali, ya kan. Tapi kan kalau dilihat dari urutannya kan sebenarnya kan lebih ke Persija lah. Soalnya kan Brisbane Roar kan Iya, punya Anindya. ya, naungannya Bakri. sama lah. Iya. Bagaimanapun ini kan bule-bule ini pasti milih kota yang nyaman menurut mereka punya standar kan. Oh, Bali. Ya masa mau liburan di Ancol? Enggak loh, gini loh. Kalau dari saya yang bicara sama pemain asing, dia lebih senang di Jakarta daripada di daerah. Ya, Dia bisa itu di betul, Jakarta. itu betul, itu Itu betul. kan? Nah, ya makanya kalau seandainya Bali sama Persija sama Bali United, ya mungkin Strik lebih pilih ke Persija. Bagaimana nih Persija? Kalau Persija ada 3 pemain diaspora, Ya sebenarnya siapa sih yang nggak pengen pemain diaspora ya? enggak juga Persija nggak mau. Ya enggak, sebagai lu mau nggak pemain diaspora ke Mau kan? Nih, kalau seandainya misalkan gue ngefans, ibaratnya gue fans Dewa United Iya. lah ya. Terus Mau nggak? ada peluang rekrut pemain diaspora ya Iya. kenapa enggak gitu Cuma loh. kan balik lagi, apakah Iya, pemain-pemain diaspora yang ada ini cocok dengan kultur sepak bola di Indonesia secara keseluruhan? Iya. Kayak Tom Haye, permainannya yang lebih mengutamakan mengatur tempo lini tengah. Lu suruh nguber-nguber Yance Sayuri sama Yakob Sayuri itu. 45 menit main di GBK aja udah kayak udang kalau kata Kenza. Dia main Nggak cocok. setengah musim di Indonesia, setengah musim aja. Iya. Turun 10 kilo dia tuh. Nah iya, makanya kan Iya. kultur cocok apa enggak. Terus juga siapa? Rafael Strike. Kalau misalkan di timnas Indonesia oke lah, dia punya pace yang bagus tapi nggak dengan speed yang oke. Iya. Di sayap tuh dikejar Edo Febriansa tuh kelar dia aja kagak bisa gerak. Rafael Strike siapa lagi? Jordi Amat. Justin juga katanya mau ke. Kalau Justin Hapner kayaknya lebih nyaman di Bali dia. Orang Mangun kayaknya karirnya masih bagus di apa punya Dender ya? Dender. Iya. Dender kayaknya Tapi gua nggak tahu, nggak ada Dender rumor. kontraknya berapa lama dia? Kontrak darah kali. Terus apa ya? Ya itulah balik lagi siapa yang nggak pengen, tapi kita juga harus realistis. Apakah keuangan tim Indonesia udah bisa atau Iya. bukan meremehkan ya? Bukan maksud meremehkan nih. Apalagi Persija di tengah musim kemarin diterpa isu gaji yang enggak. Iya. Ya kalau mau beli pemain jangan asal nama besar lah. Cocokin kultur dia konon juga. yang saya tahu sih bahwa untuk bisa mendapatkan pemain diaspora harus dapat izin dari PSSI. Dan Pak Erick Thohir udah Oh iya? menyetujui Iya, itu. Tapi Iya. apa hubungannya itu? Ya nggak tahu juga ya. Soalnya kan apa ya? Pemain ini kan nggak terikat kontrak di Tapi federasi. nggak tahu juga. Yang saya dengar kok itu. Tapi makanya begini juga, PSSI kan awalnya mendekati pemain ini juga ada agennya, ada perantaranya. Artinya kan ada sejumlah fee yang juga harus dibayarkan dong dalam proses membuat mereka menjadi WNI. Dari federasi ke agen ada fee-nya. Mau agen kek, mau pemerintahan kek, mau apa, tapi ada sejumlah biaya yang dikeluarkan. Artinya PSSI investasi terhadap mereka itu. Oke. Jadi wajar lah PSSI juga minta jadi ada pemain imbal diaspora ini baliknya. asetnya PSSI. Pemain diaspora Iya. di Persib Hah? budgetnya main Iya. Timo. Loh, enggak sekarang ini. Mereka sudah capek-capek dengan naturalisasi dengan segala apa fast track ya. Cepat lah itu mereka, cepat lah tuh, ya kan? Dengan segala biaya dikeluarkan, ya kan? Masa ujung-ujungnya terus main Liga Indonesia? Lah, apa kata dunia? Kan gitu.
Kan kita menaturalisasi mereka itu kan tujuannya mereka membawa sistem Eropa atau pendidikan Eropa di timnas kan, ya kan, bukan malah mencari duit lebih lagi di Liga 1 gitu. Oke. Duit lebih atau ngabdi jadinya? Duit lebih apa ngabdi? Ya you name it lah gitu. Kalau lebih kan ke Arab. Itu iya. Tapi ini udah terakhir aja nih ya. Tadi kan Gian masih punya ada prediksi yang yang menyejukkan hati bahwa Persib bisa aja juara yang ketiga kalinya. Ya kan? Kalau kamu Andi? Untuk Persib, ya. Dengan perombakan seperti ini, balik lagi ya, seperti yang saya ucapkan tadi di awal, apakah pemain ini pemain yang dibutuhkan Bojan Hodak atau tidak? Ya. Kalau misalkan emang ini pemain yang benar-benar diminta sama Bojan Hodak, bukan tidak mungkin repeat bisa terjadi. Oke. Tapi kalau enggak, ya memang benar-benar pure buat fokus kepada training center yang seperti disebutkan Pak Rano ya. Peremajaan squad atau meminim budget itu yang dilakukan Persib. Jadi skip dulu juara musim ini, tapi tetap 4 besar. 4 besar. Kalau tadi udah ngomong 4 besar loh. 4 besar. Ya, itu gua nggak mau nanya lagi. Tapi ntar dulu, gua mau bilang bahwa kalau tebakan gua Persib ntar aslinya naikkan Kroasia. Apa? Aslinya Persib. Dari Kroasia. Pasti kan akan ada yang dari Kroasia. Kan tadi semua bilang Latin, semua Latin kan tadi ngomongnya. Gua bilang enggak. Nanti dari Kroasia. Dan itu haknya pelatih Bodak untuk itu sama juga dengan di Persija kan. Persija juga kan kata rumornya kan maunya satu gerbong dari Mauricio Souza. Semua tuh gerbong kan, semua gerbong dari semua kan ya. Iya. Siapa? Persija. Oh, tapi kan udah ada bocoran kan tuh yang 4 pemain negaranya dari mana aja? Kroasia juga kan nggak tim lemah juga. Enggak, sah aja. Latin lah ya. Suker. Siapa tahu Manzuki keluar dari pensiunnya demi ke Persib. Oh saya sekarang Modric lah, Cita-cita saya bermain di Persib gitu. Modric ke Milan. Modric udah ke Milan, Pak. Udah ke Milan ya. Saya suruh. Tadi kok bisa ke Persib. Main 2 game doang, sebentar Persib. Di berdua terus ke Persib ya, bukan sama Modric. Kamu kan ya, kira-kira bisa nggak Persib tembus 4 besar atau juara lagi? 4 besar ya bisa. Kalau untuk juara mungkin berkaca dari skuad Inter maupun besar-besaran mungkin enggak sih. Ya mungkin ketiga, kedua lah. Persija 4 besar juga. Kok pas Persija saya nggak ditanya ya? Yang juara itu PSM. Oke, sahabat Koprol. Jadi kita akan tahu apa langkah siap-siap Persib di tanggal 30 nanti. Yang jelas pasti Persib akan mempertahankan apa yang sudah menjadi tradisi mereka, yaitu sebagai klub terkuat di Indonesia. Klub yang akan membawa Indonesia ke dunia internasional. Coba kita berharap Persib bisa kuat di musim ini. Oke, terima kasih teman-teman semua ya. Oke ya, terima kasih. Jangan lupa Juli kita pindah channel. Oke, Juli pindah channel, kita pindah tongkrongan ya. Tetap stay tune ya. Sumimasen, arigatou. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.